Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi di channelnya Multi Jaya Sahabat Ternak. Untuk rekan-rekan semuanya ya, mudah-mudahan di pagi hari ini masih diberikan kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, untuk di pagi hari ya seperti biasa kita itu melakukan rutinitas sebagai seorang peternak. Jadi sebagai peternak itu harus rutin mengasih pakan ternak-ternak kita. Jadi untuk pengasihan pakan ya kita dilakukan pagi sama sore hari. Jadi untuk pengasihan pakannya kita itu harus rutin dan tepat waktu. Jadi seandainya pagi dikasih jam 7 atau jam 8, yaitu harus jam segitu lagi setiap hari. Karena apabila kita pengasihannya tidak tepat waktu, biasanya ya untuk domba-dombanya udah berisik banget. Biasanya kalau domba ya istilahnya tahu waktunya makan. Jadi kalau udah waktunya makan biasanya ya udah bersuara terus meminta jatah makan, jadi seperti itu. Dan untuk di kesempatan ini saya akan sedikit mengulas tentang ciri-ciri indukan yang birahi. Jadi untuk di kesempatan ini sekali lagi saya akan membahas atau saya akan mengulas ya ciri-ciri indukan yang sedang birahi. Jadi untuk rekan-rekan semuanya ya, khususnya para peternak-peternak pemula, ini sangat penting sekali ya untuk para peternak mengetahuinya, apalagi untuk mereka-mereka yang melakukan ya sistem beternak breedingan atau sistem beternak menganakan. Jadi kesuksesan di dalam beternak breedingan ya istilahnya kita itu harus mendapatkan istilah keturunan-keturunan dari indukan-indukan yang kita pelihara. Jadi seperti itu. Untuk ciri-ciri indukan yang birahi ya ada beberapa macam. Kadang ya untuk indukan kadang berbeda-beda ya cirinya, tapi itu juga ada merupakan ciri yang utama, jadi seperti itu. Untuk ciri tersebut ya diantaranya yang pertama, biasanya ada domba yang istilahnya apabila dia birahi itu suka bersuara terus ya, jadi dombanya ya suka bersuara terus, jadi berisik lah intinya kayak begitu. Itu bisa merupakan ciri domba yang birahi. Biasanya walaupun lagi dikasih makan, biasanya si domba itu ya yang sedang birahi ya suka berisik, kadang ya makannya juga kurang, jadi seperti itu. Kemudian ciri yang selanjutnya ya, ciri yang selanjutnya biasanya ya untuk domba yang sedang birahi itu nafsu makannya itu berkurang. Jadi si dombanya itu ya kadang ya mondar mandir, kadang bengong ya gitu, kayak domba sakit kadang. Padahal itu ya dombanya sedang birahi. Jadi seperti itu. Kadang orang ya, wah domba saya sakit ya karena dia nggak tahu lah. Padahal itu si dombanya lagi birahi. Jadi sebenarnya untuk para peternak ya, ini wajib untuk mengetahuinya atau mempelajarinya. Jadi seperti itu. Kemudian ya untuk ciri yang selanjutnya ya, untuk ciri domba yang birahi biasanya si domba tersebut selalu menggibas-gibaskan ekornya. Jadi lamun cek bahasa Sunda mah buntut nate sok ngepot kaditu kadieu. Jadi seperti itu. Jadi kelihatan banget biasanya si ekornya itu selalu digibas-gibaskan. Jadi seperti itu. Kemudian ya untuk ciri yang selanjutnya merupakan ciri utama
dari indukan yang sedang birahi. Jadi ini untuk seorang peternak lah wajib untuk mengetahuinya ciri-ciri indukan yang sedang birahi, apalagi ini merupakan ciri yang utama. Jadi untuk ciri yang utama biasanya dicirikan dengan 3B. Ini berasal dari bahasa Sunda lah. Jadi mungkin karena yang miara itu kebanyakan orang Sunda, makanya untuk orang Sunda itu mempunyai ciri tersendiri lah untuk ciri indukan yang sedang birahi. Jadi untuk ciri ini ya, untuk ciri yang utama menurut orang Sunda itu mempunyai ciri 3B. 3B itu apa ya? 3B itu ya bareh, berem, jeung baseuh. Nah, jadi 3B. Untuk B yang pertama yaitu bareh. Ya, kalau di bahasa Indonesia kan itu bengkak lah. Jadi untuk domba yang sedang birahi biasanya alat kelaminnya itu membengkak atau bareh lamun cek bahasa Sunda mah. Jadi si alat kelaminnya itu membengkak, membesar. Jadi seperti itu. Kemudian ya untuk B yang kedua ya berem. Ya berem kalau kata bahasa Indonesia yaitu merah. Jadi untuk domba yang sedang birahi biasanya ya alat kelaminnya itu memerah. Jadi dicirikan dengan alat kelamin memerah. Jadi selain membengkak juga memerah. Jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir ya B yang terakhir, B yang ketiga ya. Untuk B yang ketiga yaitu baseuh. Nah, baseuh menurut bahasa Sunda dan menurut bahasa Indonesia yaitu basah. Jadi untuk domba yang sedang birahi ya biasanya di birahi puncak. Nah, jadi untuk birahi puncaknya itu alat kelaminnya itu biasanya basah. Jadi seperti itu. Jadi untuk ciri yang utama untuk indukan-indukan yang sedang birahi itu yaitu 3B. Bareh, berem, jeung baseuh. Jadi untuk di birahi puncak itu biasanya si alat kelaminnya itu basah, mengeluarkan cairan yang bening lah seperti itu. Untuk rekan-rekan semuanya ya yang khususnya beternak beredingan ya para peternak-peternak pemula ya. Jadi ini wajib mengetahuinya ciri-ciri untuk indukan-indukan yang sedang birahi. Karena untuk pengawinan jelas ini harus dalam kondisi birahi. Ya harusnya mah dalam posisi birahi puncak. Jadi seperti itu. Untuk masa birahi biasanya berlangsung atau siklusnya ya sekitar 19 hari sampai 22 hari sekali. Jadi seperti itu. Jadi untuk rekan-rekan semuanya ya apabila si indukan tersebut mempunyai ciri-ciri sebagaimana yang tadi saya jelaskan ya itu harus cepat-cepat dikawinkan karena ya semakin lambat mengawinkan jelas semakin lambat untuk perkembangbiakan domba-domba di kandang kita. Jelas untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya untuk beternak domba jelas yang kita harapkan itu adalah keturunan-keturunan dari indukan-indukan yang ada di kandang kita. Jadi seperti itu. Semakin cepat beranak semakin banyak penghasilan yang kita dapat ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk seorang peternak itu ya harus pintar-pintar di dalam merawat dan istilahnya melakukan beternak. Jadi seperti itu. Jangan sampai kita mengalami kegagalan karena istilahnya ya kita kurang pengetahuan di dalam beternak. Beternak itu harus dipelajari terlebih dahulu. Beternak itu ya sebenarnya susah-susah gampang.
Jadi jelas untuk beternak emang harus dibarengi dengan ilmunya biar kita bisa sukses ya. Tidak ada kesuksesan ya tanpa proses ya, intinya seperti itu. Mungkin untuk penayangan kali ini ya cukup sekian dulu lah. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat rekan-rekan semuanya, khususnya para peternak-peternak pemula ya. Jadi seperti itu. Kita akhiri aja ya, akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.